فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang bab kana wa akhwatuha. Dan kita telah selesai dari bagian yang pertama, yaitu saudara-saudaranya kana yang beramal tanpa syarat, yaitu ada 8 fi'il. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, dan laisa. Dan insyaallah akan kita lanjut pada bagian yang kedua dari bagian saudaranya kana, saudara-saudaranya kana. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw shibhuhu. Bi syarti an, syarti di situ mudhaf, jadi enggak boleh ditanwin, mudhaf kepada masdar muawwal. Bisyarti taqaddumihi atau bisyarti taqaddumi an-nafyi aw shibhihi alaihi, gitu. Bisyarti an yataqaddamahu nafyun aw shibhuhu wa huwa arba'atu af'alin. Bagian yang kedua dari saudara-saudaranya kana, yaitu apa-apa yang beramal dengan amalan ini. Hadzal amala, hadza di situ i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq, amala sebagai badal. Yang beramal dengan amalan ini yaitu amalannya kana bisyarat, tapi pakai syarat, di mana bagian yang pertama beramal tanpa syarat. Adapun bagian yang kedua ini beramal tapi dengan syarat, harus mendahuluinya nafi atau syibhun nafi, harus didahului oleh penafian atau peniadaan, atau yang serupa dengan nafi, yaitu dalam hal ini adalah nahi, larangan. Yang pokoknya yang meniadakan, karena larangan itu juga meniadakan. Perintah untuk meniadakan suatu perbuatan itu namanya larangan. Jadi nahi itu juga larangan, itu juga nafi. Nahi itu juga nafi. Karena nahi itu adalah perintah untuk meniadakan suatu perbuatan. Jadi bagian yang kedua adalah fiil-fiil yang bisa beramal dengan amalannya kana, tapi harus dengan syarat didahului oleh nafi, atau yang serupa dengan nafi, yaitu nahi, larangan. Apa alasannya nanti disebutkan di belakang insyaallah. Wa huwa arba'atu af'al, bagian ini terdiri dari 4 fiil. Di sini ada 4 fiil. Wa hiya zala wa anfakka wa fati'a wa bariha. 4 fiil itu adalah zala, infakka, fati'a wa bariha. Maka 4 fiil ini kalau mau diamali, kalau mau dibuat beramal amalannya kana, maka harus didahului pakai nafi, baik itu dengan ma atau dengan la atau dengan nafi-nafi yang lain. In itu juga bisa nafi. Lam itu juga bisa, lam yazal, lam yanfak, lam yabrah, lam yafta.
Itu juga bisa. Pokoknya harus didahului nafi, terserah mau pakai nafi apa, mau pakai ma, mau pakai la, mau pakai in, mau pakai adawat huruf-huruf nafi yang lain bisa. Yang jelas harus didahului nafi. Kenapa? Nanti ada alasannya. Wa hadhil arba'atu tufidu mulazamatal khabari lil ismi. 4 fi'il ini tujuannya, fungsinya dia, tugasnya di dalam sebuah kalimat adalah memberikan faedah kesenantiasaan tetapnya khobar tapi secara senantiasa bagi isim. Kalau sebelumnya kan fiil-fiilnya cuma menunjukkan thubut, menunjukkan tetap. Entah itu tetap itu cuma sekali atau terus, ini pokoknya tetap. Tapi kalau 4 fiil ini artinya itu adalah terus menerus, mulazamah, senantiasa. Jadi ini bedanya dengan fiil-fiil sebelumnya, dengan dolla, dengan adha, dolla, amsa dan sebelumnya. Semua itu adalah menunjukkan tetapnya khobar. Kalau ini bukan hanya thubut, bukan hanya tetapnya sebuah berita bagi isim, melainkan tetap dan senantiasa. Mulazamah itu senantiasa menempel, senantiasa bersama, senantiasa mendampingi, namanya mulazamah. Imma alad dawam, baik kesenantiasaan itu terus menerus bersifat nggak pernah lepas. Wa imma alal inqita, dan juga bisa ya diselingi, terputus tapi sedikit nggak apa-apa. Inqita di sini bukan putus terus menerus. Paham? Inqita di sini bukan maknanya itu putus terus menerus. Tapi inqita di sini itu maksudnya ya ada kolo-kolo atau jarang-jarang enggak, itu enggak apa-apa. Nanti contohnya. Yang jelas 4 fiil ini fungsinya adalah untuk menetapkan secara terus-menerus sebuah khobar bagi isim. Fal awal, maka yang pertama yaitu yang alat dawam. Fal awal di sini kembali kepada ad-dawam. Nahwu mazala Zaidun tawilan, senantiasa Zaid itu tinggi. Tawil di sini diartikan tinggi. Karena tinggi badan seseorang biasanya dikatakan biasanya Ahmad at-Tawil atau Utsman at-Tawil, itu maknanya adalah tinggi. Maka sifat tinggi ini nggak mungkin terpisah, jadi terus. Karena nggak mungkin seseorang bisa jadi pendek, bisa jadi tinggi, nggak mungkin. Maka di sini mazala fungsinya adalah untuk menetapkan bahwasanya sifat tinggi itu senantiasa tertetapkan bagi si Zaid. Ini yang alat dawam. Wa man fakka amrun aliman, dan senantiasa amr itu dia itu selalu tahu. Kalau ini kurang tepat. Ini nanti yang sebenarnya yang masuk ke nomor 2. Cuma ya nggak apa-apa kalau dibuat alim. Senantiasa amr itu adalah alim, karena nggak mungkin semua orang juga alim dalam segala hal. Tapi yang dimaksud di sini bukan berarti seorang orang itu jadi alim kemudian sekarang jadi bodoh, besok alim lagi, nggak bisa. Itu yang dimaksud. Alim di sini senantiasa amr itu menjadi seorang alim, bukan berarti dalam segala hal dia alim, karena nggak ada orang yang memiliki ilmu seluruhnya. Tapi yang dimaksud senantiasa di sini adalah kalau sudah pinter nggak mungkin jadi goblok lagi. Orang kalau sudah pinter nggak mungkin jadi bodoh lagi, kecuali memang sengaja dengan waktu. Boleh dikatakan ma bariha Muhammadun qaiman. Paham? Jadi bahasanya Syekh Ahmad bin Thabit ini kurang. Inqita diartikan itu bukan terus terputus. Maksudnya ya ada selanya gitu loh. Bukan berarti kemudian terputus terus. Kalau sudah terputus terus nggak boleh pakai mazalah atau manfaka atau mafatia, karena sudah terputus, karena sudah enggak. Paham? Itu jadi harus
catat itu imma wa imma alal inqita, maksudnya itu berselang, bersela, ada sela. Adapun kalau sudah terputus, sudah enggak boleh pakai senantiasa, mau sudah enggak lagi. Misalnya mazala Muhammadun taliban, senantiasa Muhammad itu menjadi seorang talib. Kemudian dia sudah enggak belajar lagi, enggak boleh pakai kalimat mazala karena dia sudah enggak belajar lagi. Tapi maksudnya ingkito di situ adalah sela, yo kadang belajar, nanti ada waktunya libur pulang, nanti belajar lagi. Ini boleh dikatakan mazala. Senantiasa Muhammad itu menjadi seorang murid. Walaupun nggak mungkin menjadi seorang murid itu dalam 24 jam atau dalam setahun semuanya menjadi murid, ya pasti ada liburannya, pasti ada hari masa malas, masa sakit pasti ada. Tapi boleh dikatakan senantiasa Muhammad itu menjadi seorang talib. Itu loh. Id minal ma'lumi annahu la budda lahu minal julus, karena sudah diketahui bersama bahwasannya pasti bagi dia ada sela duduk, karena nggak mungkin seseorang itu berdiri terus. Fal muradu, maka yang dimaksudkan dari mabariha atau mazala itu bukan berarti senantiasa itu secara dohirnya, tapi yang dimaksud itu adalah anna dzalika aktsaru ahwali, yang demikian itu adalah kebanyakan keadaannya. Jadi kalimat senantiasa atau mazala, mafati'a, manfakka, mabariha ini boleh untuk sesuatu yang memang senantiasa terus menerus, dan juga boleh untuk sesuatu yang memang sering. Seringnya seperti itu. Berarti misalnya di sini senantiasa, di sini hujan. Padahal kan nggak mungkin hujan terus menerus. Boleh seperti itu kalau memang itu sering. Mazalal mataru fi biladina, misalnya senantiasa hujan itu berada di negeri kita. Kalau memang kondisinya masih hujan, tapi kalau sudah panas terus nggak ada hujan lagi, nggak boleh bilang masalah karena sudah terputus beneran gitu. Fama nafiyatun, maka ma dalam semua contoh tadi adalah nafiyah untuk meniadakan, artinya tidak. Wazala, dan zala adalah fi'lun madin nasikhun, dia adalah fi'il madi dan dia termasuk af'alun nawasih, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, dia punya amalan yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wa zaidun ismuha, dan zaid adalah sebagai isimnya, marfu'un biha, dia dirofak dengan fi'il tersebut, sudah enggak menjadi mubtada lagi rofaknya. Wa alamat rafi'ah dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa tawilan khabaruha mansubun biha, tawil adalah khabarnya mansub dengan fi'il tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa kadza ma ba'dahu, dan tanda fathahnya, tanda nasabnya adalah dengan fathah dhahirah di akhirnya. Demikian juga contoh-contoh yang setelahnya. Jadi harus didahului nafi. Ini harus didahului nafi. Kalau seandainya nggak ada nafinya nggak boleh. Zala zaidun nggak bisa. Kalau nggak didahului nafi maka jadi fi'il tam. Kalau tidak didahului nafi maka jadi fi'il tam. Zala zaidun an biladina, Zaid telah menghilang dari negara kita, maka artinya tam. Demikian juga walaupun ada nafi juga kadang bisa dimaknakan tam. Walaupun pakai nafi juga bisa dipakai tam. Contohnya la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdi hukuba. La abrahu artinya saya tidak akan meninggalkan tempat ini. La abrahu, saya akan terus di sini. Hatta ablugha, saya akan terus melakukan perjalanan ini sampai saya mencapai Majma'al Bahrain, ucapannya Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Jadi fi'il-fi'il ini juga walaupun pakai nafi bisa dimaknakan tam, yaitu artinya zala artinya hilang. Infaka artinya lepas, fatiha juga sama. Bariha juga artinya meninggalkan. Kalau diartikan meninggalkan maka jadi tam. Pokoknya fi'il-fi'il ini bisa tam.
Tapi kalau sudah nggak ada nafinya, sudah jelas tam, nggak mungkin jadi nakis. Karena apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena syarat dia bisa menjadi fi'il nakis harus didahului nafi atau syibhun nafi. Wa mithalun nafyi minat tanzili qaulu ta'ala, dan contoh nafi dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka itu akan terus berselisih. Fal wawu ismuha, maka wawu jama di situ sebagai isimnya zala, wa mukhtalifin khabaruha, dan mukhtalifin sebagai khabarnya. Jadi zala di sini beramal tapi dalam bentuk mudhari', wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia itu akan terus berselisih. Illa man rahima rabbu, kecuali yang Allah rahmati. Karena itu minimalisir sebisa mungkin, minimalisirlah perselisihan dengan kawan, karena termasuk sebab rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah adamul mukhalafah, adamul ikhtilaf. Gak perlu banyak masyakil, masalah-masalah yang gak penting, masalah-masalah yang gak terlalu prioritas, nggak usah diperdebatkan, nggak usah dibuat rame, nggak usah dijadikan bahan bertengkar. Hiduplah damai, hiduplah tenang, tentram dengan dirimu sendiri. Wal muradu bi syibhin nafyi an-nahyu, dan yang dimaksud dengan syibhun nafi, yang menyerupai nafi, adalah nahyu, larangan. Karena apa? Karena larangan itu juga sama nafi, larangan itu juga meniadakan. Apa itu arti larangan? Larangan adalah perintah untuk meniadakan. La taf'al, jangan berbuat. Berarti disuruh perintah untuk meniadakan perbuatan, gitu loh. Jadi nahi itu juga nafi, tapi dia diperintahkan sifatnya. La tashrab, jangan minum. Berarti adalah perintah untuk meniadakan perbuatan minum. Jadi nahi juga termasuk dari nafi, karena itu dikatakan menyerupai nafi. Karena jangan minum itu sama dengan tidak minum. Jangan minum itu sama seperti kamu tidak boleh minum, gitu. Sama. Wa du'a'u, dan juga doa. Doa ini maksudnya ya nahi, sama. Tapi kemarin itu loh, kalau nahi itu dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas, itu saja. Sebenarnya ya nahi. Doa di sini ya persis nahi, persis. Nggak perlu sebenarnya di sini. Doa itu nggak perlu disebutkan karena sudah masuk dalam nahi. Dia bukan bagian tersendiri. Doa itu ya nahi itu maksudnya. Karena kalau nggak dijelaskan gini nanti dikiranya doa yang musbat juga masuk, enggak. Doa di sini maksudnya ya nahi. Famithalun nahi, maka contohnya nahi. Jadi fiil-fiil ini juga bisa beramal kalau dibarengi dengan nahi, nggak harus nafi. Dibarengi dengan nahi pun bisa beramal. Famithalun nahi, karena maka contohnya nahi adalah la tabrah mujtahidan. Janganlah kamu berhenti untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Jadi ini artinya apa? Senantiasalah bersungguh-sungguh, gitu artinya. La tabrah. Misalnya kalau yang dilarang itu adalah Muhammad, misalnya aslinya kan ma bariha Muhammadun mujtahidan, senantiasa Muhammad itu bersungguh-sungguh. Kalau la tabrah, jangan berhenti untuk bersungguh-sungguh, maksudnya ya terus senang, bersungguh-sungguh terus, gitu. Senantiasalah bersungguh-sungguh. Jadi artinya la tabrah secara perkata aslinya jangan berhenti untuk bersungguh-sungguh. Tapi arti secara ringkasnya senantiasalah bersungguh-sungguh, podo sami mawon. Cuma bedanya kalau pakai nafi maka dia termasuk khobar, pemberitaan. Tapi kalau pakai nahi dia bukan bab khobar, tapi bab apa dulu? Lawannya khobar itu apa? Siapa yang masih ingat? Insya namanya. Sudah bukan pemberitaan lagi, tapi sudah masuk insya, perintah, larangan, harapan, tamani, semua itu termasuk insya. Aila tatrukil ijtihada bal istamir alai. Gimana fi'il amarnya istamaro? Istamir atau istamirro?
istamir alaihi. Ayolah tatruk al-ijtihad, maknanya adalah jangan kamu tinggalkan untuk bersungguh-sungguh, bahkan terus meneruslah, senantiasalah. Makanya 4 fiil ini dinamakan apa? Af'alul istimror, fiil-fiil yang untuk kesenantiasaan. 4 fiil ini mazala, manfaka, mafatiha, mabariha namanya af'alul istimror kalau pakai nafi, kalau pakai ma. Kalau tanpa nafi namanya af'alul inqita. Oh, artinya kalau nggak ada nafinya itu artinya putus. Zala hilang, infaka lepas, fatia sama hilang, bariha meninggalkan. Jadi kalau nggak pakai nafi ini namanya af'alul inqita, tapi kalau digandeng nafi namanya af'alul istimror. Jangan pergi, maknanya apa? Teruslah di sini. Jangan tinggalkan, maknanya temanilah. Itu loh. Jadi fiil-fiil namanya af'alul istimror, fiil-fiil yang untuk senantiasa kalau dibarengi nafi. Nanti alasannya kenapa fiil-fiil ini beramal harus pakai nafi, karena nanti lihat. Fala nahiyah, makalah di sini adalah nahiyah karena artinya jangan. Tabroh fi'lun mudhari'un majzumun bila. Tabroh adalah fi'il mudhari' kemasukan la nahi majzum. Wa alamatu jazmiyah sukun, tanda jazmiyah adalah sukun. Wasmuha mustatirun fiha takdiruhu anta. Dan isimnya adalah mustatir, takdirnya anta. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Wa mujtahidan khabaruha, dan mujtahidan sebagai khabarnya la tabroh. Wa midalud doa qauluka la zala khairuka amiron. Doa ini juga bisa nafi ya. Tadi saya sebutkan doa itu nahi. Doa itu juga bisa nafi. Wa midalud doa qauluka la zala khairuka amiron. Senantiasa, semoga senantiasa kebaikanmu itu amir, makmur. Semoga senantiasa, cuma sama ini nafi sebenarnya, cuma ketambahan semoga saja. Wa mithalud du'a qauluka la zala khairuka amiron. Semoga senantiasa kebaikanmu itu amir, makmur, melimpah. Fala nafiyah doa ya, makalah di sini adalah nafiyah doa iya, karena ada artinya semoga, karena nggak mungkin ini berita. Tapi maknanya adalah doa. Sebenarnya ini nggak masuk pembahasan nahwu, ini masuk pembahasan bayan sebenarnya. Karena ya sama ini ya, nafi ini. Wa khairuka ismuha wal kafu mudhafun ilaihi wa amirun khabaruha. Khairuka sebagai isimnya, la zala dan kaf mudhaf ilaihi, khairuka ka mudhaf ilaihi wa amirun sebagai khabarnya. Qala wa inna mashturita fi hadhil af'ali taqaddumu an-nafi aw shibhihi. Bacanya seperti itu. Wa inna mashturita fi hadhil af'ali taqaddumu. Taqaddumu sebagai naibul fa'il dari usturita. Dan hanya saja kenapa disyaratkan dalam fi'il 4 fi'il ini harus didahului oleh nafi atau shibhun nafi? Kenapa? Li'annaha bimakna nafi, karena fi'il-fi'il ini sendiri maknanya kalau nggak ada nafi itu sudah nafi. Atau dikatakan li'anna bimakna al-inqita tadi, af'alul inqita. Kalau tanpa nafi artinya itu nafi, hilang, lepas, pergi. Itu semua meniadakan, untuk meniadakan. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu aw shibhu, apabila dimasuki oleh nafi, nafi ditambah nafi sama dengan isbat. Nafi ketemu nafi sama dengan isbat, itu kaidah. Nafi plus nafi jadi isbat. Isbat tambah isbat tambah isbat terus, kayak tadi nafi.
Jadi fi'il ini kenapa kok dia itu disyaratkan harus didahului nafi? Karena kalau dia nggak didahului nafi, maknanya dia itu nafi, maknanya dia itu terputus. Sedangkan yang dimaukan dalam bab nawasih ini adalah untuk terus menerus, untuk istimror. Sedangkan bagaimana cara merubah, bagaimana cara membuat fi'il ini supaya menjadi terus menerus, yaitu caranya ditambahi nafi. Wong aslinya itu sudah untuk memutus, biar jadi nggak putus, ya tinggal ditambahi tidak saja. Seperti tadi zala artinya hilang, biar terus menerus ditambahi jangan hilang atau tidak hilang, lah gitu. Maka nafi kalau dimasuki oleh nafi maka jadi isbat. Contohnya la ilaha illallah. Itu juga termasuk sighatul hasr, pakai illah itu. Jadi nafi kalau kemasukan nafi jadi isbat. Tidak duduk artinya ayo tidak duduk. Artinya apa? Tidak duduk artinya apa? Duduk atau nggak duduk? Duduk gitu loh. Dia tidak duduk berarti kan nggak duduk. Dia tidak duduk berarti duduk. Itu loh. Maka fi'il ini pada dasarnya dia sebelum kemasukan nafi, dia itu artinya itu ingkito, terputus atau hilang atau pergi. Sedangkan tujuan nawasih dalam bab nawasih adalah untuk menetapkan berita tadi secara terus menerus. Lah piye carane? Bagaimana caranya menggunakan fi'il yang artinya itu terpotong biar jadi terus menerus? Ya gampang, tinggal ditambahi tidak. Fi'il ini pada bawaannya itu artinya terpotong. Bagaimana caranya supaya menjadi bersambung? Ya tinggal dikasih tidak terpotong, berarti tersambung gitu loh. Paham? Jadi fi'il ini pada dasarnya sebelum kemasukan nafi dia itu maknanya sudah nafi. Lah gimana caranya merubah biar jadi isbat? Bukan hanya isbat toh, biar jadi terus menerus. Tinggal dikasih nafi lagi, maka jadilah terus menerus. Hilang artinya nafi, sudah nggak ada. Bagaimana biar caranya biar menjadi ada terus? Tinggal dikasih tidak hilang, berarti ada terus. Gitu loh. Makanya fi'il ini disyaratkan dalam bab nawasih harus dibarengi dengan nafi supaya maknanya itu bisa terpenuhi, makna yang diinginkan. Karena makna yang diinginkan dalam bab nawasih itu adalah terus menerus. Gimana cara memodifikasi fi'il yang dia itu artinya terpotong biar bisa jadi terus menerus? Ya gampang, tinggal dikasih nafi, tinggal dikasih tidak. Gimana caranya merubah sesuatu yang terpotong menjadi terus menerus? Kita cuma main kata, kita cuma main kalimat. Kalau suruh praktek ya sulit, tapi kalau suruh main kalimat ya tinggal dikasih tidak. Dia itu terpotong, dia itu terputus. Gimana caranya biar kalimat ini menjadi terus menerus? Ya tinggal dikasih tidak. Dia tidak terpotong, dia tidak terputus, berarti nyambung. Inilah alasan kenapa fi'il ini ketika beramal harus dibarengi dengan nafi, karena tujuan dalam bab nawasih yang diinginkan dengan 4 fi'il ini adalah untuk terus menerus. Sedangkan fi'il ini sendiri maknanya secara bawaan adalah terputus atau terpotong atau nafi. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikasih nafi. Fa idza dakhala alayhi an-nafyu aw shibhu in qalaba an-nafyul awwalu itsbatan, maka apabila nafi dimasuki oleh nafi atau syibhun nafi, maka berbaliklah nafi yang sebelumnya menjadi isbat. An-nafyul awal di sini bukan berarti nafi yang pertama, emaknya tok, bukan.
tapi semuanya. Tapi yang dimaksud nafi yang pertama ini adalah sebelumnya. Yang sebelumnya nafi berubah menjadi isbat. Al-awwal di sini maksudnya sebelumnya. Bukan kok nafi yang satu jadi isbat, bukan. Yang jadi isbat itu ya semuanya, kumpulan semuanya. Mazala yang jadi isbat itu bukan kok manya to atau zalanya to, enggak, ya semuanya itu jadi isbat. Tapi yang dimaksud inqalaban nafyul awal, al-awal di sini adalah sebelum kemasukan nafi. Zala sebelum kemasukan nafi, ketika setelah dimasuki nafi berubahlah si zala tadi menjadi isbat, berubahlah menjadi kalimatnya menjadi kalimat yang isbat. Li'anna nafyan nafyi isbatun, karena menafikan nafi itu adalah sama dengan menetapkan tidak lapar, berarti lapar. Tidak duduk berarti duduk, gitu loh. Li'anna nafyan nafyi isbatun, berarti kan ini kaidah li'anna nafyan nafyi isbatun, karena menafikan sesuatu yang ternafikan itu adalah isbat. Fayustafadu minha hina idzin al-istimraru al-maksudu, maka bisa dimanfaatkan darinya hina idzin, setelah itu, pada saat hina idzin, yaitu pada saat sudah kemasukan nafi yang didobel tadi. Apa faedah yang dihasilkan? Yaitu al-istimrar, terus menerus, al-maksud yang diinginkan dalam bab nawasih itu. Intinya bagi yang pemula, kalau tadi nggak paham penjelasan saya yang mumet tadi, cukup diketahui bahwasanya zala, infaka, fatiha, bariha itu akan beramal apabila didahului dengan nafi atau nahi, baik itu maknanya itu berita atau doa. Doa ini bukan bagian tersendiri, doa ini sudah masuk pada bagian sebelumnya. Qala al-qismu dzal, bagian yang ketiga, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddamahu ma. Bagian yang ketiga dari saudari-saudarinya kana adalah apa-apa yang beramal dengan amalan ini, merofakkan isim dan menasabkan khobar, dengan syarat harus didahului oleh ma al-masdariyah yang bisa melebur menjadi masdar, ad-dzarfiyah yang ma itu sendiri menunjukkan waktu atau menunjukkan dzaraf. Maka ma di sini isim. Ma di sini isim. Wa huwa fi'lun wahidun, dan ini cuma satu. Wa huwa dama, yaitu dama. Dama secara fi'il artinya terus. Dama artinya langgeng, terus, lama. Nahbu la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Saya tidak akan berteman dengan kamu selama Zaid itu masih terus mutaraddid, singgah ke sana kemari, masih terus mendekati kamu. Mutaraddidan, tarad dada itu mendekati kamu. Pulang pergi, mutaraddidan itu PP, pulang pergi ke kamu. Saya nggak akan berteman dengan kamu selama Zaid itu masih terus menerus datang dan pergi kepadamu. Maka ini termasuk bab nawasih, karena sebelumnya kemasukan madama itu aslinya Zaidun mutaraddidun ilaik, Zaid itu pulang pergi kepadamu. Terus kemasukan madama selama Zaid itu pulang pergi kepadamu. Maka ini juga diambil faedah bahwasanya madama itu contoh kalimatnya harus didahului oleh amil, karena dia i'rabnya sebagai doroh. Kalau tadi kan cukup la zala Muhammadun qaiman, cukup. Kalau ini nggak boleh terus tiba-tiba bilang madama Zaidun hayyan, selama Zaid hidup. Lah nyapa? Apa sing kok selama iku apa? Yang kamu jelaskan dengan selama itu apa?
Jadi kalau madama dia harus didahului oleh kalimat sebelumnya, karena madama itu sendiri nanti diirab sebagai dorof, sedangkan dorof itu butuh amil, baik itu fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Paham? Jadi nggak boleh kalau bikin contoh, nanti kalau tak suruh bikin contoh madama, terus tiba-tiba bikin madama Zaidun qaiman, selama Zaid itu berdiri. Selama apa yang kamu selamakan itu? Apa yang kamu jelaskan dengan selama itu? Jadi harus ada kalimat yang dijelaskan. Ini untuk madama. Karena madama itu irabnya sebagai dorof, keterangan, maka harus ada yang diterangkan. Fama, maka ma adalah masdariyatun dorfiyatun, dia adalah ma masdariyah dan juga sekaligus dorfiyah. Wadama, dan dama adalah fi'ilun madin nasikhun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia adalah fi'il madi yang nasikh, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Wa zaidun ismuha wa mutaraddidan khabaruha. Wa summiyat ma hadhihi masdariyatan, dan dinamakan ma ini dinamakan sebagai ma masdariyah. Hadhihi irabnya sebagai taukid dari ma. Wa summiyat ma hadhihi masdariyatan, dan ma ini dinamakan, kenapa dinamakan ma masdariyah? Li'annaha tu'awwilu ma ba'daha bil masdar, karena dia bisa mentakwil, karena dia bisa melebur apa-apa yang setelahnya menjadi masdar. Yaitu dama itu fi'il kan, karena kemasukan ma masdariyah maka bisa dilebur dan dijadikan sebagai masdar. Madama bisa dilebur menjadi dawam. Wahwa ad-dawam, masdarnya dama adalah dawam. Dauman wa dawaman, dauman juga bisa, dawaman. Wa dorfiyah, dan juga ma tadi dinamakan sebagai ma dorfiyah liniabatiha anid dorof, karena dia mengganti dari dorof. Dorfiyah karena dia mengandung makna dorof, itu loh. Wahwa al-muddah, yaitu al-muddah. Dalam hal ini ma ditakwil dengan muddah, selama. Ma disitu artinya selama, muddah selama. Wa takdir fil mithali sabik, dan takdir pada contoh sebelumnya, pada contoh tadi, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika, la ashabuka muddata. Lah ma ini tadi diganti dengan muddata, dama diganti dengan dawam. Muddata ini adalah hasil jelmaan dari ma, dan dawam adalah hasil jelmaan dari dama. Muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Ini kalau bagi pemula yo ngeluh sampean. Kok iso dadi kau ingin dawane, kok bisa jadi segini panjangnya. Tapi ini kalau sudah enjoy, sudah enak dengan kebiasaan dengan otak-atik kalimat seperti ini, sudah jadi enak saja. Dulu ya nggak mudeng saya, kok iso jadi muddata, bisa jadi dawam, ini apa toh maknanya, apa toh tujuannya. Ternyata yaitu cuma otak-atik kalimat. Ini semua cuma otak-atik kalimat. Pokoknya kalau kalimat itu bisa difahami dan lurus, wis iso pokoknya wis toh. Bebas. Pokoknya mainan kalimat, ini mainan kata-kata. La ashabuka muddata, saya enggak berteman denganmu, saya enggak menemanimu muddata selama dawami terus menerusnya Zaid pulang pergi kepadamu. Jadi aslinya itu, artinya itu madama itu selama terus menerusnya. Tulis itu arti asli, arti asli dari madama itu gitu. Arti letterleknya madama itu selama terus menerusnya Zaid kepadamu gitu. Selama Zaid itu masih terus menerus kepada kamu, pulang pergi kepadamu, saya enggak menemani kamu, kamu sudah ditemani Zaid. Paham? Arti madama secara letterleknya itu adalah selama terus menerusnya. Itu kalau arti masdar. Kalau arti fiilnya madama selama Zaid itu masih terus menerus gitu. Kalau masdar kan dawami kan mudhof ilaih, jadi selama terus menerusnya.
Itu kalau muddata dawami. Kalau arti madama itu selama dia masih terus menerus. Ini pokoknya utak-atik kata, ini utak-atik kalimat harus bisa, pokoknya harus. Kalau belajar nahwu itu harus pokoknya ya ini bab kalimat, bab bikin kata-kata, bikin kalimat. Itu intinya, itu isinya nahwu memang. Makanya kalau pengen bisa nahwu ya harus banyak belajar kalimat, memahami kalimat-kalimat yang sulit. Memang ya harus sebenarnya harus bisa bahasa Indonesia dulu, memang harus paham tata bahasa sedikit supaya paham. Wa mithaluha minat tanzil, dan juga contohnya dari Al-Qur'an adalah ma dumtu hayya. Ini juga harus dikasih amil sebenarnya. Apa amilnya ini ma dumtu hayya? Apa yo amilnya? Karena tadi kalau cuma digini tok, terus mas atau dorof ini mana amilnya? Nggak cukup ma dumtu hayya. Mana apa amilnya? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku dengan salat dan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, sepanjang umurku, sepanjang hidupku. Madama itu juga bisa diartikan sepanjang. Jadi madum tuhaya selama sepanjang aku hidup. Maka isimnya adalah tu dan khobarnya adalah hayya. Fattau ismuha wa hayyan khobaruha wa takdiru muddata dawami hayyan. Selama terus menerusnya aku hidup. Selama terus menerusnya aku hidup. Itu. Dan dama ini juga bisa. Dama ini juga bisa tam. Dama ini juga bisa tam. Seperti madama umruhu, umurnya enggak lama. Madama umruhu, tidaklah lama, tidaklah berlangsung lama umurnya. Ini tam. Madama umruhu. Tapi ma di situ nafi, bukan ma masdariyah. Ini dulu dipahami dan diotak-atik dan dibuatkan contoh, dituliskan contoh sendiri di rumah. Pokoknya giatlah, harus di-meno, harus disayang ilmunya ini. Harus diotak-atik kalimat supaya bisa. Kalau enggak lama. Nanti belajar lagi baru nyantol, belajar lagi baru ternyata gitu. Kadang belajar pertama seperti ini masih ngambang, toh yang dimaksud apa, yang dimaksud. Nanti kalau sudah belajar 2 kali baru agak mudeng. Belajar ketiga kali gitu tadi, ternyata dulu itu seperti itu gitu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.